Penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Perpol nomor 15 tahun 2021 tentang pengangkatan khusus dari 57 ex pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kepolisian, menurut kami bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dan ada Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Belum lagi peraturan pemerintah yang mengatur tentang aparatur sipil negara sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tentang aparatur sipil negara nomor 30 tahun 2014. Maka Perangkat Nusantara atau Pergerakan Advokat Nusantara mengambil sikap untuk meminta kepada Mahkamah Agung supaya melalui uji formil dan uji materi peraturan kepolisian ini dibatalkan. Dengan dibatalkan itu, maka konsekuensinya 57 atau 46 yang disebut terakhir 46 mantan pegawai KPK yang sudah diangkat itu otomatis akan dibatalkan. Sebetulnya undang-undang atau peraturan Mahkamah Agung sudah membuat hukum acaranya tentang bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diuji materi dan uji formil ke Mahkamah Agung. Tentu kita sebagai pemohon harus punya legal standing. Legal standing itu salah satu syarat adalah kita harus membuktikan bahwa kita sebagai warga negara atau sebagai subjek hukum yang kepentingan kita dirugikan akibat diberlakukannya peraturan kepolisian negara Republik Indonesia ini nomor 15 tahun 2021. Kita harus membuktikan bahwa hak konstitusional kita telah dirugikan dengan berlakunya peraturan kepolisian ini. Jadi kita sedang persiapkan itu. Ya, tentu ini kami selalu tegaskan bahwa ini akan menjadi presiden buruk. Mengapa ini menjadi presiden buruk? Karena sistem kepegawaian selama ini sudah diatur secara lengkap. Selain undang-undang tentang aparatur sipil negara nomor 30 tahun 2014, juga peraturan-peraturan pelaksananya itu dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain itu sudah diatur secara lengkap. Sehingga setiap kementerian itu pun sudah ditentukan kapan mereka harus mengumumkan bahwa institusinya membutuhkan calon pegawai untuk bidang apa dan berapa jumlah. Tidak boleh yang namanya peraturan perundang-undangan tapi hanya mengatur kepentingan 57 orang. Model pengangkatan kembali 57 ex pegawai KPK yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak lulus ini sebagai tindakan yang telah mempermalukan Kementerian Aparatur Negara
pimpinan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, bahkan pimpinan KPK pun dipermalukan. Kenapa yang sudah dinyatakan tidak lolos, bahkan keputusan tidak lolos melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK itu telah diuji oleh 57 orang ini ke Mahkamah Konstitusi, menguji pasal-pasal dari undang-undang tentang KPK yang direvisi kemarin. Kemudian mereka sendiri menguji lagi peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi khusus tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Itu pun mereka uji ke Mahkamah Agung dan itu mereka kalah. Ya. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa undang-undang tentang revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pasal-pasal yang diuji itu sah. Begitu juga peraturan KPK yang mengatur tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu juga sah. Lalu mewajibkan mereka harus mengikuti seleksi tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itulah penentu mereka ini 57 orang yang tidak lulus. Ketika dinyatakan tidak lulus, kok lembaga lainnya ambil tanpa melalui proses atau menunggu jeda waktu misalnya setahun. Ini tidak sampai setahun. Kewenangan Presiden selaku pembina aparatur sipil negara tertinggi ya, dalam manajemen ASN itu adalah kewenangan membina yang sudah menjadi ASN. Ya, termasuk Kapolri pun diberi kewenangan untuk mengangkat. Harusnya dia mengangkat yang sudah diseleksi oleh Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, karena di dalam undang-undang ASN itu tegas menyatakan bahwa kewenangan pengadaan itu dilakukan oleh BKN, mulai dari pengumuman lowongan, ya, syarat-syarat penerimaan calon, ya, proses seleksinya bagaimana, penentuan kelulusannya, kemudian pengangkatan dia sebagai ASN. Setelah itu baru didistribusikan kepada institusi pengguna, entah itu ke Polri, entah itu kejaksaan atau ke lembaga lainnya. Nah, jadi ini sepertinya Kapolri melihat ada sesuatu yang darurat, ya, sesuatu yang darurat, sesuatu yang sangat mendesak, yang mungkin saja kalau 57 orang ini tidak diangkat maka akan menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa di Republik ini. Negara akan terganggu, stabilitas keamanan akan terganggu, ya, rakyat akan sengsara. Nah, itu mungkin bisa saja, tetapi ini kan keadaannya normal. Pertama, keadaannya normal. Yang kedua, 57 orang atau 46 orang ini bukan makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang luar biasa. Mereka adalah pegawai, petugas, penyidik, penyelidik di KPK yang biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang luar biasa istimewa dari 57 orang ini. Tidak ada. Justru penyidik yang hebat-hebat di KPK itu penyidik-penyidik dari Bareskrim Polri. Dan ada beberapa dari Kejaksaan, ada beberapa dari DPK, tetapi mayoritas itu orang-orang pilihan dari Polri. Nah, sehingga kalau di KPK itu sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat, ya, lalu diambil kembali oleh Polri, boleh saja, silakan mereka dikaryakan, diambil itu silakan, tapi gunakanlah mekanisme yang benar. Bisa saja karena keahlian, pengalaman mereka bisa jadi dibuat kontrak atau ada semacam outsourcing, ya, karena keahliannya dia diangkat sebagai honorer dalam waktu 5 atau 10 tahun, tidak ada masalah. Mau dibuat aturan pun silakan, tapi tidak boleh tabrak undang-undang. Kita sudah membuat kerangka permohonannya, kemudian juga sudah melakukan pendekatan terhadap beberapa ahli, ya kan, kita harus punya ahli. Kemudian juga kita juga sudah menghubungi beberapa pihak yang punya legal standing untuk tampil sebagai pemohon. Sehingga kita perkirakan mungkin setelah Natal, ya, tanggal 27-28, lebih cepat lebih baik kita sudah daftar. Tetapi kalau misalnya belum pun, selambat-lambatnya Januari awal kita sudah mendaftarkan ini. Tetapi kita juga akan konsultasi, ada di audiensi
Pertama dengan Kompolnas. Kompolnas ini sebetulnya suatu lembaga yang juga harus bicara tentang ini. Kita mau tahu pandangannya seperti apa. Karena Kompolnas ini kan satu lembaga yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga komunikasi untuk mengkomunikasikan permasalahan ini dengan Presiden itu lebih mungkin dilakukan oleh Kompolnas ketimbang oleh perangkat Nusantara. Juga dengan Komisi 3 DPR, karena kita akan minta supaya Komisi 3 panggil Kapolri, minta penjelasan apa urgensinya mengangkat 46 orang ini dengan cara seperti ini.